Tetap pakai kabel ya? Iya, pakai kabel. Imam Mawar? Imam Mawar? Cek. Cek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bahagia sekali bisa bersuah kembali dengan Bapak Ibu semuanya, jemaah pengajian tahsin Al-Quran yang insya Allah semoga Allah senantiasa jadikan Al-Quran sebagai teman setia kita dan kita menjadi teman setianya Al-Quran hingga akhir hayat kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Nabi teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai pula kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Bu, kita mulakan pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan surah Al-Alaq, nggih, Iqra. Sekarang kita masuk ke surah atasnya, surah At-Tin. Nggih, surah ke-95. Halamannya 597. Sampun sedaya Pak Bu? Sampun nggih. Nggih. Kita bahas Bapak Ibu surah At-Tin ini ada 8 ayat. Nggih. Kemudian surah At-Tin ini akhir ayatnya itu selalu diakhiri dengan mad arid lis sukun. Jadi selalu panjang nggih akhirnya. Tidak ada yang akhirnya pendek. Kalau kemarin surah Al-Alaq itu kan pendek-pendek nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pendek langsung habis. Tapi kalau At-Tin wattini wazzaitun, panjang-panjang Pak Bu nggih. Ngoten. Kemudian nanti di ayat ke-6 itu ada yang hampir persis dengan ayatnya Al-Asr. Nah, jadi jangan nggih Bu, jangan nggih belok. Saya pernah diimami nih kok saestu. Ngoten nggih, diimami surah At-Tin, tiba-tiba ayat ke-6-nya itu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahu akbar. Ngoten niku. Makmumnya ya wis manut wae lah serampung. Nggih. Nggih, itu jadi hampir persis sama, ngoten nggih. Hanya beda persisnya niko illal ladzina amanu wa amilus solihati. Nah niko kalau di Al-Asr wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi, itu kalau di Al-Asr. Kalau di At-Tin falahum ajrun ghairu mamnun. Ngoten nggih. Nanti ada satu lagi Pak Bu yang persis juz 30 juga. Surah sebentar, surahnya surah Al-Insyiqaq, surah 84. Nggih. Nggih, itu persis bahkan hampir sama dengan punyanya At-Tin.
Nggih, saya bacakan nggih. Ayat terakhir surah Al-Insyiqaq. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau atin falahum. Kalau di Al-Insyiqaq lahum ajrun. Ngoten. Nggih, nah ini hampir sama persis ngoten nggih. Baik, kembali ke surah Atin, Mbak Bu. Kita bahas. Nggih, ada 8 ayat. Di ayat yang pertama tidak ada hukum yang istimewa, ngoten, hanya panjenengan harus perhatikan Pak Bu. Ayat pertama, wattini wazzaitun. Ada 2 kali huruf T di sana Pak Bu. Hurufnya ta semua. Wattini wazzaitun. Di ayat yang kedua ada huruf T juga, tetapi dalam bentuk huruf to. Nggih. Maka jangan sampai sama dengan yang ayat 1 Pak Bu. Wazzaitun ini ta, watu ini to. Lebih tebal kalau huruf to. Ngoten. Jadi lidah bagian belakangnya itu diangkat ketika mengucapkan huruf to. Ngoten. Biar jelas pripun Mas, sebenarnya kalau panjenengan mau memperjelas Pak Bu perbedaan suaranya, panjenengan bablas ke ayat 1 nyambung ayat kedua. Ini akan terlihat perbedaan pengucapannya. Saya contohkan. Wattini wazzaituni waturi. Ngoten nggih? Nah, jadi terdengar perbedaan antara ta dengan to, antara tu dengan tu. Ngoten. Nggih, ta dengan to. Tapi dipisah boleh Mas? Boleh-boleh saja. Hanya tadi yang perlu panjenengan perhatikan bahwa bunyi tu pada ayat pertama dan ayat kedua niko hurufnya berbeda. Yang ayat pertama hurufnya ta, tipis, hams. Ayat kedua hurufnya to, tebal, jahar. Ngoten, tanpa nafas. Ngoten nggih. Sementara kita pisah mawon Pak Bu nggih. Ayat yang pertama, wati, tasydidkan Pak Bu. Nggih, jadi bukan wati tapi wattini waz. Ini juga tasydid, hurufnya zai. Wattini wazzaitun. Monggo. Wattini wazzaitun. Ayat kedua, watu to, tebalkan Pak Bu. Waturi sinin. Monggo. Ayat ketiga, wahadzal, hurufnya dzal, nggih. Wahadzal baladil amin. Monggo. Nggih. Nah, ini Pak Bu kita bahas sedikit. Ngoten nggih. Kalau ada imam mengucapkan waladdallin, panjenengan menjawab A-nya panjang apa mboten? A-nya. Berarti panjang apa pendek Pak Bu? Panjang nggih. Dua-duanya panjang. Mau panjenengan 2, 4, 6 yang penting panjang. Enggak boleh pendek. Ngoten nggih? Enggak boleh. Enggak boleh amin, enggak boleh. Harus ngoten nggih? Kalau ada imam nggih. Kalau ada imam mengucapkan waladdallin amin, A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Jadi dua-duanya panjang Pak Bu. Yang panjenengan baca setelah Al-Fatihah ayat terakhir, ataupun panjenengan menjawab ketika imam mengucapkan ayat yang terakhir, A-nya panjang, Mi-nya panjang. Artinya apa Pak Bu? Semoga Allah mengabulkan. Ngoten nggih? Itu arti dari kata amin. A-nya panjang, Mi-nya panjang. Ngoten niku. Dulu pernah kita bahas Pak Bu.
bahwa salah satu faktor yang merubah makna dari bacaan kita adalah panjang pendek. Sudah pernah kita bahas nggih? Nah, contohnya ini Pak Bu. Ayat ketiga surah At-Tin, wa hadzal baladil amin. A-nya panjang apa pendek? Pendek. Mi-nya panjang. Yang tadi Pak Bu, ketika surah Al-Fatihah, nggih, akhir setelah itu kita baca A-nya panjang, Mi-nya panjang. Ngoten nggih? Artinya semoga Allah kabulkan. Di surah At-Tin ngoten hanya berbeda satu Pak Bu. A-nya pendek, Mi-nya panjang. Ngoten. Nah, pertanyaannya ada yang ada artinya Pak Bu? Qurannya? Enten? Nah, bongo dibacakan. Mas Dion enten nggih? Mas. Ayat ketiga, wa hadzal baladil amin. Artinya apa, Mas? Aman. Ngoten. Jadi Pak Bu, kalau ada di antara panjenengan yang lengamini bacaan doa, bacaan Al-Fatihah seperti kata-kata pada surah At-Tin ayat yang ketiga ini, artinya sudah berbeda sekali. Yang tadi amin, semoga Allah kabulkan. Tapi kalau ada dari panjangan amin, 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 itu artinya aman, aman, aman. Ngoten saestu Pak Bu. Itu artinya seperti ini. Ngoten nika. Nggih, ada lagi yang amin, 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 amin. Ngoten. Nanti artinya beda lagi itu pasti Pak Bu. Ngoten nika. Maka panjang pendek Pak Bu itu tidak boleh keliru karena pasti arti bacaannya berubah. Ngoten Pak Bu. Ada pertanyaan Pak Bu? Enggak, nah itu yang keliru Pak. Ngoten. Maka yang paling betul Pak, ketika misalkan khotib Jumat nggih, ngoten niku kan bacaan doanya panjang, ngoten nggih. Nah, panjenengan pilihannya adalah betul-betul mengamini setiap doanya dengan betul. Amin, amin. Atau kalau panjenengan lah kesel ngimak aminnya oke banget, terakhirnya mawon. Jadi ketika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ampun. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Daripada panjenengan ngamini banyak kali tapi amin, 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 amin. Itu keliru semua Pak Bu. Saestu niko. Nggih, saestu. Jadi pilihannya adalah panjenengan mengamini dengan benar, ngoten nggih? Berarti A-nya panjang, Mi-nya panjang. Ngoten nggih? Misalkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Ngoten nika. Itu yang paling betul. Atau tadi satu kali mawon di ujung. Ngoten nika. Itu boleh-boleh saja. Daripada amin, 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 amin. Itu keliru semua panjenengan mengamininya Pak Bu. Ngoten nika. Nggih. Ngoten Pak? Nggih. Ada lagi Pak Bu? Monggo, Mbak. Nggih. Nggih, nek Mbah Narto ini kan pemuka masyarakat nih Pak. Insya Allah kan sebenarnya kata-katanya didengarkan oleh masyarakat. Prinsipnya seperti ini, untuk kita semua mawon, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk Mbah Narto sebagai pemuka masyarakat. Nggih, pada surah Al-Ghasyiyah ayat berapa saya lupa, ada ayat yang punya fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkanlah, sesungguhnya tugas kamu itu hanya mengingatkan saja. Ngoten niku. Jadi Mbah, tugas kita niku hanya menyampaikan saja. Jamaah sekalian, ngoten nggih. Mangke lengamini dongane kula pas yasinan atau tahlilan misalkan nggih Mbah, itu yang betul itu amin, ngoten niku. Sudah, itu panjenengan sudah selesai tugasnya Mbak. Perkara nanti jamaahnya tetap amin, 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 ya sudah. Itu urusannya masing-masing. Ngoten niku. Tugas kita sebagai manusia, sebagai sesama muslim itu hanya mengingatkan saja. Tapi hidayah itu betul-betul hak prerogatifnya Allah.
Manusia tidak bisa mengatur, Mbak. Mau kita mengingat 100 kali pun kadang-kadang ngapunten nggih, ada Mbak yang diingatan berkali-kali tapi tetap tidak mau sholat 5 waktu. Enten mboten, Mbak? Kathah, ngoten nggih. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi yang penting sudah mengingatkan, Mbak, perkara nanti dilaksanakan atau tidak sudah urusan pribadi masing-masing. Ngoten mawon. Nggih. Ada lagi, Pak, Bu? Lanjut nggih. Kita ulang, Pak Bu, ayat yang ketiga tadi nggih, diperhatikan nggih. Wa hadzal baladil amin. A-nya pendek, mi-nya panjang. Yang artinya apa tadi Mas Dion? Aman. Ngoten nggih. Jadi kalau panjenengan apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Niku berarti aman. Wal mu'minina wal mu'minat, aman. Ngoten nggih. Itu yang artinya seperti itu kira-kira. Ngoten nggih. Saya ulang, Pak Bu. Wa hadzal baladil amin. Monggo. Wa hadzal baladil amin. Saya ayat keempat. Laqad. Ada hukum? Qala khalaqa. Qala lagi. Insa. Ikhfa, samarkan, tahan agak lama. Fi berapa? 4, kenapa? Ada alif setelah bendera di atasnya nggih. Ahsani, ahha. Nggih, bukan tapi ahha. Ahsani taqa. Qala. Saya bacakan, Pak Bu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Niko versi pelan nggih. Saya cepatkan sedikit kalau enggak nanti nafasnya habis nggih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Monggo. Hampir sempurna, ikhfa-nya sedikit lagi Pak Bu. Khalaqnal insana. Coba Pak Bu. Khalaqnal Saya ulang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Monggo. Saya ayat kelima. Thumma mimnya apa? Nggih, gunnah. Nggih, tahan agak lama. Hati-hati, paling depan hurufnya tha. Jadi bukan summa, tetapi thu. Tha. Tha thi thu. Tha. Lidahnya keluar sedikit Pak Bu. Nggih, thumma. Nggih. Kemudian mimnya ditahan tetapi tidak panjang Pak Bu. Saya contohkan. Thumma radat. Karena biasanya habis ditahan enaknya panjang. Thumma radat. Ngaten nggih? Yang betul mimnya ditahan tetapi pendek Pak Bu. Saya bacakan. Thumma radad. Ada? Qala. Thumma radadnahu asfala safinin. Monggo. Thumma radadnahu asfala safinin. Saya ayat ke-6. Nah, ini yang tadi Pak Bu nggih, yang bisa nyasar ke surah Al-Asr nggih. Illalladzina alif Pak Bu nggih. Amanu wa amilus, ini a nggih, hati-hati. Illalladzina amanu wa amilus salihah nggih.
وعملوا الصالحات فلهم أجر ada? Qolah, pantulkan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saya ulang. Terlalu panjang mboten Pak Bu? Terlalu panjang nggih. Kita waqaf di amilus shalihat nggih. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Monggo. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Monggo. Saya ayat ke-7. Fama yukadzi, hurufnya dzal. Nggih. Fama yukadzibuka ba'ain, Pak Bu. Jadi bukan ba tapi ba'ain. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Monggo. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Saya terakhir alaisa. Nah, ini Pak Bu, hati-hati. Setelahnya itu ada lafzul jalalah, lafaz Allah. Banyak sekali yang membaca alaisallah karena akan mengucapkan Allah yang dibaca tebal. Ngoten. Akhirnya sinnya menjadi shad. Alaisallah harusnya alaisa. Nggih, alaisallah, alaisa sa, alaisallahu. Ngoten nggih? Kita coba dulu Pak Bu. Alaisallahu. Monggo. Alaisallahu. Saya, ngoten nggih? Jadi fokusnya Pak Bu, bunyinya bukan so, tapi sa. Ngoten nggih? Alaisallahu ini ha nggih, bi ahkamil ha, ini ha lagi Pak Bu. Nggih, saya bacakan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Monggo. Saya ada pertanyaan Pak Bu, surah At-Tin. Monggo Mbah. Nggih. Boleh. Boleh. Mboten napa-napa, Mbah. Jadi sama seperti kita membaca surah Al-Asr nggih. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Persis nih kok, Mbah. Nggih, mboten napa-napa. Monggo. Nggih. Jadi tadi yang tanyakan Pak Narto, Bapak Ibu, ayat ke-5 ngoten nggih, itu tidak wakaf di akhir ayat tetapi ditambahkan illa. Jadi tsumma radadnahu asfala safilina illa. Ngoten nggih, Mbah? Baru illalladzi. Ngoten nggih? Nggih, nika persis seperti surah Al-Asr. Sudah sangat umum, Mbah, prakteknya. Boleh-boleh saja. Ngoten. Itu untuk menunjukkan bahwa kalimatnya belum selesai, ada kecualinya loh, ngoten nika. Nggih. Boleh-boleh saja. Nggih. Ada lagi Pak Bu? Sampun? Nggih, kita ulang Pak Bu nggih dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya. Wattini wazzaitun. Monggo. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Saya ulang Pak Bu, hati-hati nggih. Illalladzina amanu, panjang dulu Pak Bu. Amanu, nunya panjang, baru masuk ke wawu nggih. Amanu wa aminus. Ngoten nggih, saya ulang. Illalladzina amanu wa aminus shalihat. Monggo. وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Saya ada pertanyaan Pak Bu? Sampun? Lanjut? Lanjut. Kita baca surah atasnya Pak Bu. Nek ndak nyampe pekan depan nggih. Surah berarti napa? Alam Nasyrah nggih? Nggih, semangga. Surah ke-94. Alam Nasyrah. Namanya nanti macam-macam Pak Bu. Ada yang menyebutkan dalam Quran Al-Insyirah, ada yang Asy-Syarh. Nah, itu nanti ada perbedaan terkait namanya nggih. Sama saya Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, alam nashin Pak Bu. Titik 3. Oke, jadi bukan alam nas, tapi nash. Oke. Nashrah ha. Oke. Laka sad. Ada? Qalah. Rak. Nah, kalau panjenengan bisa Pak Bu, huruf kaf itu punya sifat yang namanya hams. Jadi di akhir ayatnya itu ada bunyi nafas yang keluar. Pripun nika Mas? Alam nashrah laka sadrak. Rak. Nah, nika Pak Bu. Terdengar nggih suara nafasnya nggih? Rak. Nika. Jadi bukan rock, tapi rak. Ada suara nafasnya. Nika sifat hams pada huruf kaf. Saya bacakan. Alam nashrah. Oke, satu lagi Pak Bu. Jadi Pak Bu, dalam pembacaan ayat Al-Qur'an, ngoten nggih,
itu kita ndak boleh bablas ke huruf. Pripun niku Mas? Contoh Pak Bung nggih. Kalau kita membacakan kisah-kisah Nabi, ngoten, kita menyebutkan Nabi Ibrahim, ini boleh. Ibrahim, ngoten nggih. Seolah-olah antara B dengan R-nya niku nyambung bablas. Ibrahim, ngoten nggih. Tapi dalam bacaan Al-Qur'an Pak Bu tidak boleh. Contoh, suhufi Ibra. Tidak boleh, Ibro. Ngoten. Jadi baknya disukunkan dulu, ngoten nggih, baru masuk ke huruf ra. Suhufi Ibrahim, bukan suhufi Ibro. Bisa dipahami Pak Bu nggih? Ngoten. Sama di sini Pak Bu. Ayat pertama surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh, ngoten nggih, itu bacaannya alam nasyrah. Jadi shinnya habiskan dulu suaranya Pak Bu, baru pindah ke huruf ra. Jangan dibuat seolah-olah alam nasroh. Bisa dipahami Pak Bu nggih? Jadi seolah-olah shin dan ra-nya niku nembus. Tapi nasyrah. Ngoten nggih? Bisa dipahami Pak Bu nggih? Ngoten. Alam nasyrah laka sadrak. Monggo Pak Bu. Alam nasyrah laka sadrak. Saya. Wa wada'in Pak Bu. Nggih. Wa wada'na ain lagi. Nggih. Kemudian nun bertemu kaf, napa? Ikhfa. Samarkan, tahan agak lama. Wa wada'na 'anka wizrak. Sama Pak Bu, enggak boleh wizrak, tapi wizrak. Habiskan dulu suara zainya, baru pindah ke ra. Enggak boleh wizrak, tapi wizrak. Ngoten nggih? Saya ulang. Wa wada'na 'anka wizrak. Monggo. Ayo Pak Bu. Ain, nun ketemu kaf, ikhfa, tahan agak lama. Nggih. Wa wada'na 'anka wizrak. Monggo. Oke, saya ini berarti menunjukkan Pak Bu. Biasanya panjenengan lemaos wa wada'na 'anka wizrak, ngoten nggih. Nggih. Aslinya seperti ini Pak Bu. Yang dengan tajwid ada ikhfa-nya. Ngoten nggih. Lanjut Pak Bu. Lanjut ayat ke-3. Alladzi, berapa harokat? 4, karena setelahnya ada alif. Alladzi anqa. Ikhfa lagi, samarkan, tahan agak lama. Nah, ini agak sulit Pak Bu. Hurufnya aqadha. Setelahnya dha. Ngoten nggih. Jadi jangan dua-duanya anqadha-rok, ngoten nggih. Yang pertama hurufnya dha, yang kedua hurufnya dha. Yang satu huruf mod itu bunyinya D Pak Bu. Yang setelahnya dha itu hurufnya Z. Nggih. Anqadha-dhahrak. Biasanya Pak Bu, saking cepetnya maca anqadha-dhahrak, dua-duanya dhad atau dua-duanya dha. Ngoten. Padahal hurufnya berbeda, nggih. Alladzi anqadha dhahrak. Monggo. Nah, dibiasakan Pak Bung nggih, ketika membaca nanti antara dha dengan dha hurufnya harus beda. Terus pripun Mas? Membacanya jangan cepat-cepat Pak Bu. Kalau terlalu cepat itu pasti nanti anqadha-dhahrak, ngoten. Sama saja dua hurufnya.
ngoten. Tapi kalau dipelankan, ngoten nggih, kita akan memperhatikan huruf sing pertama kuwi dha. Setelahnya dha. Ngoten nggih? Lanjut ta, Bu? Lanjut. Ayat keempat. Wa rafa'in, Pak Bu. Nggih. Wa rafa'na laka dzikrak. Monggo. Saya fa inna napa? Gunnah, tahan agak lama. Ma'al ain. Nggih. Usri, ain lagi Pak Bu. Nah, ini persis sama Pak Bu dengan yang pertama dan kedua tadi. Fa inna ma'al usri, bukan usri. Tapi usri, habiskan dulu sinnya, baru roknya keluar. Tidak boleh usri yusra, tapi usri yusra. Oke, jadi Pak Bu, kalau dalam bahasa Arab, dalam baca Al-Quran itu hurufnya tidak boleh bablas, tidak boleh usri, tapi usri, bukan yusra, tapi yusra. Ngerti nggih? Saya bacakan. Fa inna ma'al usri yusra. Monggo. Saya baca satu lagi Pak Bu nggih, sudah tolet-tolet. Inna ma'al usri yusra. Monggo. Ini Korean Pak Bu nggih. Kita lanjut pekan depan, sudah sampai ayat ke-6 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang atin tadi Pak Bu sudah bagus dipakai ketika panjenengan memakai dalam sholat. Nggih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.